Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan 2. Oke, di hari ini kita akan memulai devosi. Tetapi terlebih dahulu Ibu Sulfi akan memimpin kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui firman Tuhan, melalui devosi akan kami dengarkan Tuhan. Berkati kami di rumah masing-masing, kami mendengarkan dengan baik dari video firman Tuhan ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk mau menjadi pendengar yang baik dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, amin anak-anak. Nah, di pagi hari ini Ibu Sylvia akan membawa devosi dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Oke, sebelum kita membaca, Ibu Sylvia mau anak-anak semua siapkan Alkitabnya masing-masing, atau anak-anak juga bisa membaca ya melalui video pembelajaran ini, melalui video devosi ini. Oke, kita mulai ya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki, tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengikat perjanjianku." Oke, demikianlah firman Tuhan anak-anak. Nah anak-anak, di dalam firman Tuhan ini atau devosi hari ini Ibu Sofia akan menjelaskan lebih detail tentang Kejadian 17 ayat 1 dan berbunyi, "Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Oke anak-anak, seperti devosi yang tadi sudah Ibu Sylvia sampaikan, judulnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari firman Tuhan ini, jadi pada waktu itu untuk sekian waktu lamanya
Allah tidak menyatakan dirinya kepada bapak Abram. Cukup lama loh, 13 tahun Abram hidup dengan janji yang Allah berikan sebelumnya. Nah, pada masa penantiannya itu, Abraham berdiam diri. Nah, mungkin pada waktu itu dia berpikir, bagaimanakah Tuhan nanti menggenapi janjinya? Apa mungkin aku akan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan bisa hidup takut kepada Allah seperti janjinya? Apakah bangsa yang besar itu akan lahir dari anakku Ismail? Bukankah Ismail adalah seorang budak Mesir? Nah, jadi pada waktu penantiannya bapak Abram, dia memikirkan banyak hal. Ini adalah 4 hal yang dia pikirkan ya anak-anaknya selama masa penantiannya itu. Nah, kemudian pada waktu itu Allah menampakkan dirinya kepada bapak Abram. Lalu Allah bilang kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Itu adalah kata pertama yang diucapkan Allah kepadanya. Lalu mata Abram berbinar-binar, seakan-akan Allah berkata bahwa tidak ada yang dapat kulakukan untuk membuat perjanjianku terlaksana. Nanti engkau akan melihat buktinya. Selanjutnya, bapak Abram menjawab janji firman Tuhan dengan sujud menyembah kepada Allah. Atau Abram melakukan penyembahan kepada Allah. Nah, ini juga berarti percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa sebagaimana yang telah difirmankannya. Abram menyembah Allah yang Maha Kuasa, itu berarti bahwa Abram ini percaya bahwa Allah sanggup memberi hidup yang baru kepadanya. Juga ketika orang-orang yang percaya kepadanya, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, maka semua yang dapat dilakukannya, kuasa anugerah Allahnya itu tidak terbatas. Besar sekali anak-anak ya, kita dapat mengalami hidup baru itu juga. Nah, supaya janjinya tersebut seimbang, Abram diminta untuk hidup di hadapan Allah dengan bersih dan tidak bercela. Maksudnya apa? Bahwa ketika Abram hidup di dalam persekutuan yang makin erat dengan Allah, Abram dapat menunjukkan imannya. Allah bersedia menunjukkan bagaimana ia melaksanakan rencananya lebih jelas. Jadi Allah mau bapak Abram ini hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia tetap menjadi orang yang beriman, yang percaya akan janji Allah kepadanya. Nah, kemudian bapak Abram menjadi Abraham seperti yang di dalam firman Tuhan kita tadi. Artinya apa? Bapak segala bangsa. Jadi namanya Abram diganti menjadi Abraham, yang artinya bapak segala bangsa, seperti janji Allah kepada bapak Abraham. Nama ini membuat Abraham semakin yakin terhadap semua dan rencana tujuan Allah. Namun, nama ini merupakan penegasan dari iman Abram kepada Allah. Tuhan membuka masa depan Abraham seakan-akan penegasan bahwa Abraham pun menjadi semakin yakin akan masa depannya. Tuhan tidak hanya meneguhkan atau Tuhan tidak hanya mengulangi janjinya bahwa Abram akan menjadi bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, bahwa dari keturunannya dia akan menjadi raja dan bangsa yang besar, tetapi juga mengatakan bahwa dirinya atau Allah ini sendiri akan menjadi Allah bagi bangsa keturunannya bapak Abraham. Nah, di sini Tuhan juga ingin apa? Memperlakukan kita dengan cara yang sama. Tidak hanya kepada bapak Abraham, tetapi Tuhan juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Yaitu apa yang harus kita pelajari? Jika kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, atau Allah mau kita hidup dalam persekutuan dengannya, misalnya saat kita berdoa, saat kita bersaat teduh, saat kita membaca firman Tuhan dengan setia, itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Demikian juga dengan apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan bapak Abraham. Tetapi untuk melakukan semua ini bukanlah suatu hal yang mudah ya.
Bapak Abraham aja untuk melakukannya ini tidak mudah bagi dia anak-anak. Tetapi ketika dia beriman, dia percaya kepada Allah, semuanya itu dapat dia lakukan secara perlahan-lahan. Jadi ketika kita yang percaya kepada Tuhan harus hidup apa? Menyembah dan menghormati Allah. Sebagaimana Abraham, kita pun harus beriman kepada Allah yang mempunyai kuasa untuk menebus dosa manusia dan memberi hidup yang baru kepada kita. Nah, dari sini Abraham semakin yakin bahwa janji ini bukan ditunjukkan untuk bangsa yang akan lahir dari keturunan Ismail. Nah, di dalam janjinya Allah, dia menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang adalah Allah atas benih keturunan Abraham dan Sarah dan sisa Israel, yaitu semua orang yang menjadi umat percaya dalam Kristus. Jadi dari keturunan Abraham akan memiliki Kanaan duniawi yang sesungguhnya ada di dalam Israel. Jadi dari firman Tuhan ini, Allah mau hidup kita ada di dalam Dia, hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Demikian juga yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan yang bisa Ibu Sylvia sampaikan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Semuanya, jika berdoa lipat tangan tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk mau hidup dekat dengan-Mu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan apapun yang kami lakukan. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami dari pagi sampai sore nanti atau dari pagi sampai siang nanti dapat berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Bye-bye anak-anak.